Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak semuanya jamaah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim pada kesempatan ini, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari hamba Allah sebesar Rp500.000 dan pahalanya diaturkan kepada almarhumah yaitu Bapak Haji Muhammad Marsidi bin Dulakasan, Mas Farhan bin Bapak Haji Muhammad Marsidi, Ibu Sukiyah binti Sugiman, Ibu Sumiati binti Sugiman. Semoga hamba Allah senantiasa dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan keluarganya, dijauhkan daripada segala bencana petaka, dijauhkan dari segala keburukan, dan almarhumah semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhatun min riyadil jannah, amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi barakati fid dharaini, amin.
Sekarang kita lanjut rukun sholat yang terakhir ya. Ini sekarang untuk pembahasan rukun sholat sudah berapa kali pertemuan ya? 5 kali atau 4 kali ya? 4 kali ya. Rukun yang terakhir wasamina asyara, yang ke-18 tartibul arkan, yaitu tertib. Sebelum tertib kemarin rukun sholat sebelum akhir yaitu membaca salam yang pertama. Nah, saya ulang sedikit. Salam yang pertama itu yang menjadi wajib. Untuk bacaannya salam seperti itu, assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh diganti walaupun intinya sama, dan tidak usah ditambah wabarakatuh, kecuali dalam sholat jenazah memang ada anjurannya. Kalau dalam sholat jenazah ada anjurannya, sunnahnya ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengucapkan salam, posisi wajah masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika baca salam, ini menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Mengerjakan yang lain setelah yang bukan kegiatan sholat sudah halal, karena miftahus sholat at-tuhur, pembukaan pertama kali masuk sholat adalah bersuci. Yang mengesahkan sholat adalah bersuci. Kalau mereka tidak suci berarti sholatnya belum bisa dikatakan sholat, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Wa tahrimuha at-takbiratul ihram, yang mengharamkan takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram Allahu akbar, semuanya haram selain perbuatan sholat, baik ucapan maupun perbuatan. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan hal-hal yang di luar sholat, yaitu salam. Ketika sudah assalamualaikum warahmatullah, apapun boleh halal. Umpamanya habis salam langsung minum kopi, biasanya enggak tahannya haus umpamanya, atau minum apa-apa, berarti sudah halal, sudah boleh. Wasamina asyara, yang ke-18 tartibul arkan, yaitu tertib itu berurutan, urut ya. Berarti tidak boleh dibolak-balik. Hatta bainat tasyahhudil akhiri wassolati, mulai dari takbiratul ihram Allahu akbar sampai antara membaca tasyahud akhir, kemudian wassolati, dan membaca sholawat ala nabi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan keterangan musannaf alama terhadap sesuatu zakarna, yang telah menerangkannya. Tadi kan tertib harus berurutan, mulai takbir, kemudian membaca Fatihah. Sebelum baca Fatihah baca doa istiftah dulu, habis baca Fatihah baca surat, selesai ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Yustasna, dikecualikan tidak berurutan, tapi wujubu muqaranatin niyati, bahkan wajib berbarengan antara yang pertama dan yang kedua,
ini bareng, tidak boleh apa? Tidak boleh tidak bareng bersamaan, yaitu barengnya niat terhadap takbiratul ihram, barengnya niat di dalam takbiratul ihram. Ini niat dulu apa takbiratul ihram dulu? Takbir dulu apa niat dulu? Bareng ketika takbir, yaitu tempat niatnya. Adapun bacaan usolli fardhus subhi itu adalah apa? Talafut itu bukan niat, hanya sekedar menuntun supaya nanti bacaan niatnya seperti itu. Jadi baca usolli imam sebelum takbiratul ihram. Nah, ketika siap-siap nih usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman atau ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, ketika Allahu Akbar, ini niat harus dibaca bareng ketika takbiratul ihram. Tidak boleh niat dulu sebelum, tidak boleh niat dulu, niat saya sholat subuh dalam hati baru takbir, enggak boleh. Harus muqaranatul niyati li takbiratil ihram, barengnya niat dengan takbiratul ihram. Wa muqaranatil julusi, dan barengnya duduk. Duduk ini kan termasuk hukum. Wa muqaranati julusil akhir, barengnya duduk tahiyat akhir, duduk yang terakhir. Duduk itu barengnya dengan membaca tahiyat, membaca sholawat, dan yang terakhir membaca salam. Itu tidak boleh dibolak-balik. Nah, ketika duduk membaca tahiyat, setelah baca tahiyat baca sholawat, baru salam. Kalau umpamanya dibalik, baca sholawat dulu, baru tasyahud namanya, baru salam, tidak boleh. Nah, ketika di dalam duduknya itu tertibnya membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, baru salam. Nah, di sini ada keterangan dari kitab yang lain. Tartibun baina arkaniya al-muqaddamah, di antara rukun-rukun yang sudah diterangkan sebelumnya, mulai dari awal hingga terakhir. Fa in ta'ammadal ikhlal, jika seorang mengerjakan sholat itu sengaja melanggar tartibi, dengan ketertiban sholat, yaitu bitak rukni fi'liyin, mendahulukan rukun fi'li, ka'an sajada qabla ruku, umpamanya sujud dulu baru ruku. Ada enggak? Ya, orang bingung kali Pak ya, orang bingung. Sujud dulu baru ruku, batolat sholatuhu, atau sengaja baca Fatihah sama surat duluan. Mana Pak? Fatihah dulu. Umpamanya ada orang sholat baca surat dulu, habis baca surat baca Fatihah, mulgo sholatnya, atau sholatnya tidak jadi, harus diulang sholatnya. Begitu juga tartibu baina sunani, tertib dalam hal sunnah. Baca surat itu kan termasuk sunat hayat. Umpamanya ada orang sholat enggak baca surat, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Tapi begitu baca suratnya juga harus tertib menurut urutan mushaf, mushaf. Umpamanya
ada orang sholat rakaat pertama surat An-Nas umpamanya. An-Nas kan urutan surat paling terakhir. Ayat kedua Sabihis umpamanya. Sabihis. Sholatnya sah ya, tapi tidak sempurna sholatnya. Jadi yang baik menurut urutan dalam mushaf. Walaupun umpamanya emang sunnahnya untuk baca surat dalam sholat, baik dalam itu sholat fardu maupun sholat sunat, baik itu sholat jamaah maupun sholat sendiri, yang afdal, yang lebih baik rakaat pertama suratnya panjang. Umpamanya surat pertama ini yang dibaca umpamanya 10 ayat, nanti untuk rakaat kedua suratnya yang lebih sedikit daripada rakaat pertama. Yang tadi ya rakaat pertama 11 ayat, oh berarti nanti rakaat kedua mungkin 5 ayat atau 3 ayat umpamanya rakaat pertama apa wadduha berapa ayat Pak? Pokoknya segitulah ya. Pokoknya segitu, nanti dihitung ayatnya. Kemudian rakaat kedua qul huwallah. Contohnya seperti itu. Jadi umpamanya kalau rakaat pertama ayatnya itu pendek, tapi urutannya lebih duluan. Rakaat kedua ayatnya lebih panjang, tapi urutannya sesudah paling belakang. Contoh rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua umpamanya al-alaq atau al-bajinah. Kenapa? Walaupun surat al-alaq itu ayatnya lebih banyak, tapi urutannya belakangan. Berarti tahu banyak seperti sholat tarawih itu ya. Sholat tarawih kalau sudah malam ke-16 itu berarti kan bacanya inna anzalna dulu, baru surat berikutnya al-lakum dan seterusnya. Itu tertibnya seperti itu. Walau saha ghairul ma'mum, jika seorang makmum saha lupa, ghairul ma'mum selain makmum, maksudnya apa? Selain makmum ini mungkin bisa dia sebagai imam atau sholat munfarid. Fit tartibi, dalam hal tertib, bitarki ruknin, karena meninggal rukun, ka'an sajada qoblal ruku au roka'a qoblal fatihati, dia sujud tapi sebelum ruku, kemudian dia ruku tapi sebelum dia membaca fatihah. Logo ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk, makanya sholatnya tidak jadi mulgho, tidak dianggap, rokaatnya tidak dihitung, sehingga dia harus mengulangi lagi. Contoh umpamanya lagi sholat, mungkin rokaat pertama kita jadi makmum, kita sholat sendirian, habis baca Fatihah surat, mungkin sholatnya tidak konsen, habis baca surat selesai langsung setelah ruku kemudian sujud, nggak pakai iktidal. Setelah selesai sujud kemudian dia baru ingat, wah saya belum iktidal tadi. Itu berarti apa? Hatta ya'tiya bil matruki, harus diulang
rakaatnya tadi tidak dianggap. Berarti apa? Nanti langsung bangkit lagi, mengulangi lagi dari rakaat awalnya, tidak usul lagi. Berarti apa? Berarti rakaat tadi dianggap tidak dihitung kalau sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat jamaah, bawahnya sholat jamaah, imam lagi baca Fatihah, kemudian baca surat, makmumnya lagi ngelamun, sholat sambil ngelamun, lupa nggak baca Fatihah. Kemudian imam ruko itidal, ngikutin ruko itidal. Ketika itidal baru Pak, loh tadi saya belum baca Fatihah, tapi ingatannya kuat, iya tadi saya belum baca Fatihah. Berarti ngikutin sholatnya imam terus, tapi tadi Fatihah yang ditinggal. Setelah salam kita harus bangkit lagi, meneruskan menambah satu rakaat lagi. Kalau kondisinya dia maksudnya lupa bener, nah, oh gitu ya. Makanya di sini au saka, atau dia itu lupa, ragu gitu ya, ragu, saya ini tadi udah baca Fatihah apa belum. Hal fa'ala amla ka in sakarokian hal qara al-Fatihah aw sajidan qabla ruku atabihi. Kalau memang ragu, nah harus diulang. Berarti rakaatnya tadi tidak dianggap. Setelah imam salam harus bangkit lagi. Makanya istilahnya Pak, itu masuk kategori qaidah al-aslu al-adamu. Asalnya sesuatu itu tidak ada. Berarti saya tadi sudah baca Fatihah belum ya? Berarti belum gitu. Nah, gitu. Tahu banyak dengan apa? Saya tadi sudah wudhu belum? Tapi beda lagi, saya udah batal belum wudhu saya? Nah, berarti belum batal, dimenangkan belum batalnya. Kalau saya sudah baca Fatihah apa belum ragunya? Berarti qaidahnya menang belum membaca Fatihah. Saya sudah wudhu apa belum? Berarti belum wudhu, al-aslu al-adamu. Ya, mending baca Fatihah, mending langsung Fatihahnya diulang kalau dia umpamanya belum ruku, walaupun ketika itu sudah baca, kita sholat sendirian baca surat umpamanya ya, baca surat, saya udah baca Fatihah apa belum? Ketika dalam baca surat, berarti langsung Fatihahnya diulang, Fatihahnya diulang. Kalau dalam sholat jamaah, kalau memang ketika imam membaca surat, kemudian kita dengerin, karena suratnya mungkin yang dibaca itu mushaf satu halaman, lama gitu ya, lama, dan imamnya suaranya bagus lagi, suara kayak masjid Haram. Kemudian dia lupa baca Fatihah. Kalau ingat langsung baca Fatihah supaya bisa mengejar, jangan sampai ketinggalan rukunya imam. Jadi gambarannya seperti itu. Wa in saka tadi gimana? Nah, au saka umpamanya makmum tadi itu ragu, bener udah baca Fatihah belum sebelum baca surat? Jawabannya tapi harus diulangi baca Fatihahnya. Taubahnya seperti apa? Karena itu yang menjadi rukun tidak boleh ditinggalkan. Contohnya umpamanya taubahnya orang lupa habis ketika dia junub umpamanya,
setelah junub waktunya masuk sholat, dia langsung ambil air wudhu untuk mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, umpamanya sholatnya ini sholat subuh, umpamanya sholat subuh, kemudian sampai subuh selesai, nggak ingat kalau dia itu tadi habis junub. Setelah junub dia sholat wudhu, wudhu sholat bisa nggak mandi. Zuhur begitu juga, sholat biasa wudhu. Ingat waktu sholat asar, loh tadi pagi itu saya junub kok nggak mandi, langsung wudhu. Berarti apa? Sholatnya tadi harus diulang. Subuh tadi yang ketika dia sholat dalam keadaan junub tetap mengerjakan sholat karena dia lupa, nggak istilahnya apa, nggak ingat sama sekali. Mungkin dia begitu juga, berarti nanti apa? Sholatnya diulang. Nah, mengulang sholat ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Yang wajib seperti itu tadi, namanya sholat i'adah. Mengulang sholatnya. Sholat i'adah, sholat yang wajib diulang, tadi gambarnya seperti itu. Niatnya ya istilahnya apa? Bukan qadha, i'adah itu istilahnya apa? Mengulang sholatnya diulang. Jadi niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala li'anni i'adatul mu'addah, karena saya mengulang sholat. Yang sholat subuhnya tadi tidak dianggap. Nah, kalau i'adah karena dia kan lupa, tidak dosa, tapi wajib dikerjakan. Lain daripada qadha. Kalau qadha dia wajib mengerjakan tapi kena hukum dosa gitu. Beda kalau i'adah ini apa? Wajib tapi tidak terkena hukum dosa. Ini yang i'adah mengulang sholatnya wajib. Ada kalanya i'adah ini hukumnya sunat, dianjurkan. Contoh umpamanya kita sholat di masjid sendirian, setelah selesai sholat di situ ada sholat, didirikan sholat jamaah. Nah ini dianjurkan walaupun kita tadi sudah sholat duhur umpamanya sendirian, tapi setelah sholat duhur sendirian ada mengerjakan sholat jamaah duhur bareng-bareng, jamaahnya banyak, sunnah mengulang sholatnya dalam sholat jamaah berbarengan seperti itu. Kalau masuk sholat i'adah yang wajib dikerjakan, ketika kita sholat, kemudian badan kita atau baju kita kotor dengan najis, nggak ada baju yang kita pakai hanya itu, umpamanya nggak tahu itu di tempat kerja atau di tengah perjalanan, sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Berarti apa? Kita harus mengerjakan sholat di tempat tersebut dalam kondisi pakaian tempat yang ada, karena itu darurat. Nanti kalau sudah pulang atau di tempat yang kita sudah menemukan baju yang bersih, tempat yang bersih, itu juga sholatnya harus diulang. Nah, mengerjakan sholat dengan kondisi tadi dalam kondisi badan najis, mau bersuci nggak bisa, pakaian najis, nggak bawa ganti, nggak bisa pinjem, adanya itu. Umpamanya kita mampir di masjid, di musola, ada sarung, ada baju, nah itu harus. Tapi kalau nggak ada, ya baju yang kita pakai kita gunakan sholat. Tujuannya apa? Li hurmatil waqti,
tapi nanti sholatnya diulang, harus diulang. Kalau sudah kondisi normalnya sudah ada baju, sudah ada pakaian yang suci, sudah ada tempat yang suci. Kalau waktunya sholat asar nih, bajunya tadi cipratan apa? Ya. Begitu pulang sambil pulang udah maghrib nih, apakah mengulangnya waktu maghrib tadi atau asar atau gimana? Mengulangnya seingatnya. Mengulangnya umpamanya kalau waktu asar ya, nanti mengulangnya sebelum sholat maghrib. Sebelum kita sholat maghrib, kita mengulang sholatnya. Kalau memang itu waktu asar, nah karena sholatnya tadi kita tidak harus diulang, boleh walaupun kita setelah sholat asar, sebelum sholat maghrib, umpamanya jam 5 atau jam 6, langsung kita ulang sholatnya. Kalau umpamanya waktunya waktu asar atau bahkan waktu subuh, biasanya waktu subuh, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar tidak boleh mengerjakan sholat lagi kecuali ada sebab. Tapi kalau untuk iadah itu tidak termasuk asbab, langsung dikerjakan kalau kita waktunya masih ada. Itu saja. Kalau sampai rumah habis maghrib ya, sebelum sholat maghrib atau sudah sholat maghrib langsung diulang sholatnya, sholat asarnya tadi ya gitu, sholat asarnya langsung diulang. Kembali lagi kalau sholat iadah itu hukumnya tidak kena hukum dosa. Tapi kalau tidak dikerjakan, kita punya hutang sholat, kita punya hutang sholat, seakan-akan kita belum mengerjakan sholat yang tadi sholatnya cacat, yang sholatnya tidak sempurna. Setelah fardhu lillahi ta'ala li'anni i'adatul mu'adah, karena saya mengulang sholat gitu. Li'anni i'adatul mu'adah, setelah bacaan kalimat itu fardhu lillahi ta'ala seperti biasa, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala li'anni i'adatul mu'adah. Maksud Pak, ingat ya, li'anni i'adatul mu'adah, jadi namanya sholat i'adah. Sholat i'adah ada yang wajib, ada yang wajib berarti harus dikerjakan, harus diulang. Ada kalanya sholat i'adah itu hukumnya sunat karena ingin mendapatkan derajat atau pahala yang lebih tinggi. Tak ubahnya seperti apa? Setelah kita sholat sendiri, ada sholat jamaah, jadi boleh kita dianjurkan mengulang sholatnya dalam mengikuti sholat jamaah yang sudah ada. Ada pertanyaan lagi Pak? Nah, itulah namanya hukum gitu ya. Itulah namanya hukum syariat, hukum agama yang berkaitan dengan ibadah. Karena pada dasarnya hukum itu ada 3. Hukum syara ini berarti hukum agama, hukum Allah yang memutuskan Allah. Ada kalanya hukum akal. Hukum ini yang memberi putusan adalah akal. Jika itu memang masuk akal, berarti harus kita ikuti. Yang kita ikuti, contoh umpamanya 1 tambah 1 kok ada 10, masuk akal enggak masuk akal, tidak wajib kita ikuti. Ini biasanya kalau hukum akal ini berkaitan dengan masalah tauhid. Ada wajib akli kan gitu ya, wajib
akli. Ada kalanya hukum adat. Hukum adat itu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, bisa dijadikan aturan. Al-adah al-muhakkamah, hukum adat bisa dijadikan dogma, bisa dijadikan aturan, bisa dijadikan rujukan. Nah, hukum syara begitu juga. Hukum syara, hukum Allah atau hukum agama itu terbagi menjadi dua, hukum syara taklifi dan hukum syara wad'i. Hukum syara taklifi, hukum syara yang sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada 5 itu: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada kaitannya dengan 5. Sholat namanya, sholat hukumnya wajib, ada kalanya sholat itu sunat, ada kalanya sholat itu haram, ada kalanya sholat itu makruh. Berarti itulah hukum taklif, hukum yang contohnya umpamanya sholat itu wajib, tapi tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, belum balik. Orang itu gila, berarti mereka tidak kena hukum, tidak diikat dengan hukum. Nah, umpamanya ada anak umur 5 tahun, sudah balik belum Pak? Belum kan? Dia mabuk. Umpamanya ada anak kecil belum balik, umur 5 tahun, 7 tahun mabuk. Haram ya? Nggak kena hukum dosa, berarti dia nggak kena hukum dosa, berarti nggak ada haram bagi dia, tapi harus dilarang, harus dilarang. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak berkepanjangan, tidak terjadi kebiasaan. Itu masuk kategori Nabi marro'a minkum mungkaron. Makanya hadis Nabi, mangkana minkum mungkaron, barang siapa yang diantar kalian melihat mungkar fal yughayyir biyadi. Kalau mungkar belum selamanya dosa, tapi kalau dosa sudah pasti mungkar. Nah, perbuatan mungkar yang dikerjakan anak kecil, anak belum balik, itu perbuatan mungkar, tapi dia belum kena hukum dosa karena dia belum balik, belum kena hukum. Jadi kembali lagi taubahnya ya. Khamr hukumnya haram. Karena khamr hukumnya haram, sehingga karena khamr itu memabukkan sehingga hukumnya haram. Ketika hukum khamr itu sifat khamrnya, memabukkannya hilang sehingga menjadi coka, akhirnya itu khamr jadi halal. Nah, kembali lagi, makanya nah, itu termasuk hukum syara yang wad'i. Wad'i itu berkisar dengan ada sebab, ada alasan, ada syarat. Al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Hukum itu berputar kepada ilatnya, ada dan tidaknya. Kalau ada ilat, ada sebab, ada syarat, hukum berlaku. Kalau nggak ada, hukum nggak berlaku. Contoh umpamanya sholat zuhur wajib, syaratnya kalau sudah masuk waktu, syaratnya kalau sudah matahari bergeser ke barat. Kalau sholat zuhur dikerjakan jam 11 umpamanya, nah, berarti ketika kita sholat zuhur sudah selesai,
Kemudian setelah selesai udah ngerokok, udah makan, sudah ganti baju, baru adzan, baru adzan. Berarti sholatnya tadi tidak dianggap. Walaupun kita apa? Walaupun kita sudah berusaha mengetahui waktu. Walaupun kita sudah berusaha mengetahui waktu. Harus sholatnya diulang. Itu masuk kategori apa? Karena kondisi. Hukum syara tapi yang masuk kategori wad'i. Kemudian sholat itu wajib tapi bagi orang yang berakal sehat memenuhi syarat. Tapi ada kalanya sholat itu tidak boleh karena ada penghalang. Badan sehat, kuat, kemudian enggak ada halangan waktu, pokoknya enggak ada apa. Tiba-tiba untuk seorang wanita umpamanya, dia tidak boleh mengerjakan sholat karena ada penghalang namanya mane. Jadi orang tersebut tidak boleh untuk mengerjakan sholat karena ada penghalang. Kembali lagi untuk masalah tertib dalam mengerjakan sholat, terutama yang rukun, kemudian dianjurkan juga hal-hal yang sunat. Hal-hal yang sunat termasuk membaca doa setelah membaca tahiyat akhir. Tidak boleh doa dulu kemudian membaca tahiyat akhir. Harus membaca tahiyat akhir, sholawat, setelah itu baru membaca doa. Tertibnya seperti itu. Kalau semuanya umpamanya ada sholat dia nggak tertibnya, habis rokaat umpamanya sholat zuhur umpamanya, dua rokaat pertama dia salam, kemudian bangun lagi meneruskan 2 rakaat lagi, sah nggak? Berarti sholatnya tidak sah. Karena apa? Sholat belum selesai sudah salam. Kecuali kalau itu memang sholat sunat yang 4 rakaat, contohnya sholat duha. Ada kalanya sholat duha itu 4 rakaat digabung jadi 1 rakaatnya, seperti sholat duhur umpamanya. Ada yang pendapat seperti itu. Seperti sholat taraweh 4 rakaat berarti 4 rakaat salam. Ada yang mengatakan sholat seperti itu tasabuh dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, enggak boleh. Makanya perlunya berbagai macam ikhtilaf itu harus kita pelajari. Tapi karena kita menurut imam kita, mazhab kita ada mazhab Syafi'i, sholat taraweh harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu juga witirnya, jangan sampai 3 rakaat jadi 1 salam. Kalau 3 rakaat 1 salam, ya tasabuh dengan sholat maghrib. Saya ulang lagi, untuk tertib dalam rukun sholat itu kan berurutan, kecuali barengnya niat bersama takbiratul ihram. Niatnya dulu apa takbiratul dia bareng, ketika niat yaitu bareng takbiratul ihram. Nah, yang masalah niat kemarin pasti kita ya, ketika niat itu minimal bahasa yang ada dalam niat ada 3 hal yang harus disebut: qasdul fi'li, fardiyah, ta'yin. Qasdul fi'li itu saya niat sholat, itu qasdul. Kemudian fardiyah, fardu,
Yang ketiga, ta'yin dinyatakan itu waktu apa? Sholat apa? Maghrib, isya. Jadi niat saya sholat fardu maghrib, minimal 3 itu harus disebut dalam niat. Adapun sebagai imam, sebagai apa, itu sudah otomatis. Kalau kita sebagai sholat apa, sholat di belakang makmum sudah pasti jadi belakang imam, pasti jadi makmum. Kalau sholat niatnya imam bisa apa? Bisa di tengah-tengah setelah apa? Umpamanya kita sholat sendirian, tahu di belakang ada yang ngikutin, ngasih kode, berarti langsung kita niat jadi imam dalam hati. Oh, imam, niat imaman jadi imam. Ada yang nggak usah jadi imam, itu sudah otomatis jadi imam karena di belakangnya ada yang mengikuti makmum. Makanya dalam niat yang paling minimal ada 3 itu. Qasdul fi'li, niat saya sholat, fardiyahnya disebut, kemudian ta'yin dinyatakan waktunya sholat, itu waktu subuh atau waktu maghrib. Niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat jadi imam, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya. Duduk istirahat, duduk istirahat. Sunnah untuk makmum tetap ada hukum sunnah asal tidak ketinggalan dari rukun berikutnya. Umpamanya habis rakaat pertama imam langsung berdiri, untuk makmum boleh duduk istirahat, dia tetap mendapatkan sunnah, boleh, nggak apa-apa. Di dalam mengikuti imam itu umpamanya dia dimaksud mengikuti imam gimana? Dia imam ruku harus ruku, imam sujud kita harus sujud. Bertemu dengan rukun yang dikerjakan imam, jangan sampai imam sudah bangun ruku kita baru ruku, imam sudah i'tidal sudah selesai kita masih i'tidal, sampai imam sujud sudah selesai kita baru sujud. Itu yang tidak, berarti tidak mengikuti gerakan imam. Kalau dalam duduk istirahah bagi makmum tetap ada hukum sunnah. Justru yang tidak kita ikhtiyat itu yang jadi imam. Kalau imamnya duduk istirahat, dikhawatirkan makmum mendahului berdirinya imam. Ini yang tidak diperbolehkan. Imam masih duduk istirahat, kemudian makmum sudah tegak, ini berarti mendahului pergerakan imam. Nah, kalau imamnya tidak duduk istirahat, ya langsung habis dari sujud langsung bangun, kemudian makmum duduk istirahat dulu, nah ketinggalan masih kekejar waktu berdirinya imam, itu tidak jadi masalah. Memang tetap ada hukum sunnah untuk duduk istirahat bagi makmum. Ada pertanyaan lagi? Ya. 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 Itu wala yustahabbu kemarin kita sampaikan, wala yustahabbu ayyakula ma'ahu wa barakatuh. Kalau tidak dianjurkan berarti membaca barokatunya. Seandainya itu wa barakatuhnya dibaca,
menjadikan sholat cacat enggak, cuman itu apa tidak mendapatkan sunnahnya sholat itu, karena salam yang wajib minimal assalamualaikum, cukup assalamualaikum. Kalau lebih sempurna lagi wa akmalu assalamualaikum warahmatullah. Dan itu kalimat itu tidak boleh diganti, tidak boleh dikurangi hurufnya, tidak boleh ditambah hurufnya. Assalamualaikum. Kum pendek apa panjang, Pak? Pendek. Enggak boleh sholat baca salam di sholat dibaca assalamualaikum umpamanya, kayak sholat mau ini nih apa salamnya orang lagi ketemu mau ke rumah assalamualaikum, ada apa ya? Nah ada tuh. Nah, kalau salam itu untuk masuk rumah ya monggo mawon, tapi kalau untuk salam dalam sholat nggak boleh ditambah hurufnya, nggak boleh dikurangi hurufnya, bacanya maupun hurufnya. Atau salamun alaikum nggak boleh, atau alaikum wa alaikum salam kan dibalik tuh, nggak boleh. Memang redaknya seperti itu, assalamualaikum itu minimal, wa akmaluhu warahmatullah itu Pak Wilmanda. Jadi kalau umpamanya sampai baca wa barakatuh nggak ada masalah, tapi itu tidak disunahkan. Seandainya sampai baca sampai wa barakatuh, sholatnya tetap sah. Itu bahkan dalam pendapat yang lain, wa kadza fi sholatil janazah, bahkan dalam sholat janazah nggak usah sampai wa barakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullah. Tapi pendapat yang lain wa yusannu wa barakatuh fi sholatil janazah. Jadi seandainya ada orang menjadi imam sholat jenazah, salamnya sampai assalamualaikum warahmatullah, ya udah monggo. Kalau salamnya sampai wabarakatuh, monggo. Semuanya ada apa? Ada kaulnya masing-masing. Coba ya. Wassalatu sunanwa, berarti untuk pembahasan rukun sholat mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai tartib sudah selesai. Wassalatu ay wasunanwa, untuk bahasan berikutnya adalah sunnahnya sholat. Sunnah itu berarti kalau dikerjakan sholatnya tambah sempurna, tambah pahala. Kalau untuk fardunya saja intinya apa? Itu diambil pokoknya. Jadi kalau sunnahnya tidak dikerjakan kurang indah. Tahu banyak orang lagi pakai baju minimal auratnya tertutup, laki-laki mulai pusar sampai dengkul. Kalau kita kemana-mana masa pakainya begitu, jadi lebih indah lagi pakai baju panjang, pakai yang bagus, pakai celana panjang. Tahu banyak seperti lebih sempurna. Wa sunan wa qablat dukhuli fiya syai'ani wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, kita minta baca suratul Fatihah untuk jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, supaya diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan segala kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajaba min zalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi al-jama'ah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli quran wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.